dalam kamar, aku terus bercermin seraya mengusap-ngusap perutku yang masih rata. Sungguh, aku tidak menyangka jika ada kehidupan di dalam sana. Aku juga tidak mengira akan diberikan kebahagiaan ini dengan begitu cepat. Seperti orang gila, aku terus senyum-senyum sendiri seraya mengangkat kaos yang aku pakai, memperhatikan perut yang belum menunjukkan ada bayi di dalam sana. Setelah puas bercermin, aku mengambil ponsel mencari kontak dengan nama Mbak Kinanti. Setelah dapat, aku langsung menghubunginya. Assalamualaikum, suara dari seberang sana. Waalaikumsalam, Mbak. Mbak Kinan, ini Raya. Hari ini Mbak sibuk gak? Tanyaku kepada kakak perempuan suamiku itu. Hai, Ra. Enggak sih, biasa saja. Memangnya kenapa? Tidak ada apa-apa. Mau ketemu saja. Aku mau konsultasi. Kira-kira bisa tidak ya? Mbak Kinanti diam sejenak. Sepertinya ia tengah sarapan. Terdengar dia seperti tengah mengunyah sesuatu. Bisa, Rah. Kalau mau cepat, kamu datang saja sekarang ke rumah sakit. Mbak, kan mulai praktek pukul 8. Jika kamu datang sekarang, kita bisa leluasa buat ngobrol sebelum pasien lain datang. Gimana? Kamu bisa? Bisa, Mbak. Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Oke, sampai jumpa di rumah sakit adik ipar. Aku mengakhiri sambungan telepon bersama Mbak Kinanti. Selanjutnya, segera mandi dan berganti pakaian. Setelah selesai, aku keluar dari kamar dan mencari Bik Marni untuk mengatakan aku akan pergi. Memangnya Mbak mau pergi kemana? Tanya Bibi yang saat ini tengah menjemur pakaian. Mau ke rumah sakit, Bi. Astagfirullah, Mbak Raya sakit. Sakit apa? Tangan Bik Marni menyimpan pakaian yang hendak ia jemur. Kemudian beralih meraba keningku. Bukan, aku hanya ingin bertemu Mbak Kinan. Udah, Bi ya, nanti aku telat. Aku berangkat ya. Assalamualaikum. Mbaknya beneran hamil apa? Aku tidak memperdulikan teriakan Bik Marni. Lebih memilih berjalan keluar dari rumah dan memanggil Pak Tarmin. Untungnya sekarang Pak Tarmin tidak mengantarkan Mama dan selalu ada setiap saat aku butuhkan. Mau kemana, Mbak? Ke rumah sakit, Pak, ujarku seraya menjatuhkan bokongku pada kursi penumpang. Rumah sakit Papa. Pak Tarmin mengangguk, lalu dia mulai menghidupkan mesin mobil dan membawaku keluar dari halaman rumah. Jalanan mulai padat, aku was-was, takut akan terlambat bertemu Mbak Kinan. Pasti akan sulit lagi jika nanti aku malah didahului oleh pasien-pasien Mbak Kinanti. Alhamdulillah, sudah sampai, Bu. Mau saya antar ketemu Bapak, ujar Pak Tarmin seraya membukakan pintu. Tidak usah, Pak. Biar saya masuk sendiri saja. Bapak tunggu saja di sini atau di kantin juga boleh, sambil ngopi, kataku menolak niat baik Pak Tarmin. Setelah berbasa-basi sebentar, aku pun masuk dan menanyakan ruangan Mbak Kinanti. Namun, saat sedang dalam perjalanan menuju ruangan Dokter Opkin itu, tidak sengaja aku bertemu Papa. Sebenarnya ingin menghindar, karena pasti Papa akan mempertanyakan maksud dan tujuan aku datang ke sini. Namun, tidak bisa. Sudah terlambat karena Papa kini sudah berada di depanku. Kamu sakit? Kenapa tidak telepon Papa? Aku mengangguk. Alis yang tiba-tiba menjadi gatal. Tidak, Pak. Aku kesini mau bertemu Mbak Kinan. Sebelah alis Papa terangkat dengan kedua tangan yang ia masukkan ke dalam saku celana. Sudah berapa minggu? Tanpa aku mengatakannya, Papa sudah tahu tujuan aku datang menemui anaknya itu.
yang pasti akan membahas soal kandungan. Mau berbohong, sayangnya tidak akan bisa, karena papa bukan orang lain yang tidak tahu siapa Mbak Kinanti. Baru mau cek ucapku, seraya memainkan cincin kawin yang disematkan Mas Raffi. Oh, berarti sudah ada tanda-tanda kalau cucu papa akan bertambah, iya kan? Insya Allah, Pak. Aku menjawab dengan senyum malu-malu. Ya sudah, papa antarkan kamu ke ruangan Kinan. Aku tidak bisa menolak, meski sebenarnya tidak enak karena papa harus mengawalku sampai ke ruangan dokter Opkin. Sepanjang perjalanan, papa membicarakan banyak hal tentang rumah sakit ini, tentang dia yang kini menjadi pemilik rumah sakit yang dibangun oleh kedua orang tuanya dahulu. Sayangnya, kedua orang tua papa tidak bisa menyaksikan kesuksesan papa yang merubah sebuah klinik menjadi rumah sakit besar. Itu ruangan mbakmu. Kalau belum datang, silakan tunggu saja. Atau ingin menunggu di ruangan papa, ujar papa saat kita sudah sampai di depan ruangan dengan nama Dr. Kinanti Pramono, SPOG. Tidak usah, Pak. Raya tunggu di sini saja. Terima kasih sudah mengantarkan Raya sampai sini. Dan papa jangan bilang siapa-siapa dulu tentang kabar ini. Maksudnya, Raya ingin membuat kejutan untuk Mas Raffi, ucapku sedikit terbata. Papa menggelengkan kepala seraya terkekeh pelan. Ia memperbaiki letak kacamata yang bertengger di hidungnya. Dasar anak muda. Baiklah, papa akan jaga rahasia. Sehat untukmu dan calon cucuku, ujar papa menepuk-nepuk pundakku. Aku mengangguk dan melihat papa yang pergi meninggalkanku. Setelah papa tidak terlihat lagi, aku mengetuk pintu ruangan Mbak Kinanti seraya mengucapkan salam. Pintu ruangan terbuka, namun bukan Mbak Kinanti, melainkan seorang suster yang bertugas menemani Mbak Kinanti praktek. Ibu Raya, tanya perempuan yang masih muda itu. Iya, apa dokter Kinanti belum datang? Oh, sudah. Anda sudah ditunggu di dalam. Silakan masuk, ucapnya dengan begitu santun. Setelah mendapatkan izin, aku pun masuk ke dalam ruangan yang didominasi warna putih. Banyak gambar-gambar wanita hamil dan bayi yang menempel di dinding. Selamat datang, Raya. Aduh, pagi-pagi udah cantik, udah seger. Duduk, sayang. Aku tersenyum lebar mendengar sambutan dari dokter kandungan ini. Makasih, Mbak. Aku kira tadi Mbak tidak ada. Sempet ragu mau masuk, ucapku seraya duduk. Ada dong, kan udah janjian. Gimana? Mau konsultasi apa? Aku pun mulai mengatakan maksud kedatanganku ke sini yang pastinya Mbak Kinan turut bahagia saat aku mengatakan kalau ada 2 garis merah saat aku melakukan tes pagi tadi. Untuk meyakinkan kalau aku benar-benar hamil, Mbak Kinan menyuruhku untuk melakukan USG. Aku pun mengiyakan karena memang aku tidak paham persoalan seperti ini. Aku menurut saja apa yang dikatakan kakak iparku ini. Dan hasilnya sungguh mengejutkan. Ternyata aku sudah mengandung 4 minggu. Ini belum kelihatan jelas, Yara. Masih kecil banget, tapi alhamdulillah sehat. Selamat Raya, ujar Mbak Kinan dengan wajah berbinarnya. Aku hanya bisa menutup mulut, menahan tawa dan air mata saat melihat layar yang menampilkan sebuah janin di dalam perutku. Sungguh ajaib. Hanya dengan cairan gel dan benda yang ditempelkan ke permukaan perut, aku bisa melihat penampakan di dalam perutku. Aku masih belum percaya, Mbak. Aku senang banget. Raffi, sudah tahu. Aku menggelengkan kepala. Kenapa? Tanya Mbak Kinanti lagi. Aku bangun dan merapikan penampilanku. Setelah Mbak Kinanti selesai melakukan pemeriksaan,
Aku kembali duduk di tempat semula. Rencananya siang ini, sekalian mau bikinin makan siang untuknya. Oh, so sweet. Ih, jadi pengen hamil lagi deh, ujar Mbak Kinanti seraya menuliskan resep obat untukku. Ini tebus di apotik ya. Sebenarnya aku bisa saja kasih gratis, tapi ini di rumah sakit. Ada aturannya. Nanti setelah ini habis, aku kasih kok. Mbak Kinanti membisikkan sesuatu padaku. Kita tertawa bersama, seperti bukan dokter dengan pasien. Lebih tepatnya, kita seperti teman. Meski dia seorang kakak, tapi Mbak Kinanti itu tidak pernah memposisikan diri kalau dia lebih tua dan lebih tinggi dari aku dan Mas Raffi. Dia menganggap kami sahabat. Waktu sudah semakin siang, pasien Mbak Kinanti sudah mulai antri. Aku pun keluar dari ruangan dokter kandungan itu dan pergi ke apotik untuk menebus obat. Ada vitamin ibu hamil dan obat mual yang dituliskan Mbak Kinanti untukku. Sekarang kita kemana Bu? Tanya Pak Tarmin saat aku sudah masuk ke dalam mobil. Pulang saja Pak. Baik, ucapnya seraya melajukan mobil. Jalanan Jakarta sudah padat di jam kerja. Aku sampai kesal karena terjebak macet yang sangat lama. Bersambung.